konnichiwa. Kali ini aku mau share ke teman-teman tentang kalimat-kalimatannya yang ada dalam bahasa Jepang. Aku akan buat sesimpel mungkin supaya teman-teman nggak bingung saat mempelajarinya. Teman-teman mau tahu seperti apa? Let's start it! Nah, jadi untuk kalimatannya dalam bahasa Jepang sebenarnya mirip kayak kita 5W 1H. Nah, di sini aku akan mulai dari apa. Nah, apa itu punya dua kalimatannya, yaitu nani dan nan. Untuk nani itu bisa ditambahkan dengan kata kerja. Jadi seperti nani yo tabemasu ka? Jadi makan apa? Untuk yang nan bisa digunakan di akhiran untuk bertanya seperti kore wa nan desu ka? Jadi dia bisa untuk bertanya kayak ini apa? Seperti itu. Kalau nani itu untuk digabungkan dengan kata kerja, tapi kalau nan itu bisa akhiran desu ka. Selanjutnya itu ada dare, yaitu siapa. Biasa ya dare itu kita bisa gunain untuk mempertanyakan seseorang. Nah, dare ini adalah bentuk formal biasa, tapi ada yang lebih tinggi lagi formalnya, yaitu donata. Nah, untuk dare kita bisa gunakan secara normal ke teman-teman atau kayak senior segala macam. Tapi mungkin kalau untuk orang yang kedudukannya tinggi atau orang yang kita mau menghormati orang lain, ya kita harus pakai donata. Kalau untuk dare kita bisa menggunakan contohnya hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Kalau untuk donata itu dia akan menggunakan bentuk yang lumayan formal juga untuk kata lainnya. Seperti biasanya kalau mau menanyakan seseorang kayak donata sama desu ka? Seperti itu. Jadi kayak kalau untuk dare itu biasanya menggunakan partikel-partikel tertentu. Selanjutnya itu adalah doko, yaitu di mana. Seperti biasanya juga hampir sama dengan bentuk tadi. Jadi kalian tinggal kasih tahu tempat atau apa, terus kalian bertanya. Nah, jadi kalau seandainya nih, saya kayak mau nanya toilet di mana gitu. Jadi kalau untuk bahasa Jepangnya toire wa doko desu ka? Seperti itu. Doko itu juga punya bentuk formal banget, dochira. Dochira itu tuh biasanya digunakan di tempat kerja dan lain-lain. Nah, seperti kayak mau ngomong Honda Kabushiki Gaisha wa dochira desu ka? Jadi kayak bisa nanya lokasi-lokasi tertentu. Kalian bisa sesuaikan aja di situasi apa dan kepada siapa kalian menggunakan kalimat ini. Untuk doko juga bisa digunakan dengan kata kerja. Contoh doko ni ikimasu ka? Pergi kemana? Itu juga bisa digunakan dengan belakangnya itu pakai kata kerja ikimasu ditambah ka menjadi bentuk kalimatannya yaitu mas ka. Doko ni kemana gitu kan. Terus pakai ikimasu ka. Jadi doko ni ikimasu ka mau pergi kemana. Selanjutnya itu ada kapan. Itu kalau bahasa Jepangnya itu itsu. Nah, untuk itsu sendiri semuanya hampir sama kayak tadi. Itsu itu kalian bisa untuk menanyakan hal yang berkaitan tentang waktu. Kayak aku mau nanya nih, misalnya anata no tanjoubi wa itsu desu ka? Nah, jadi kalian bisa ada hal apa yang kalian mau tanyakan, baru itsunya itu paling belakang. Terus juga ada dore. Dore itu yang mana? Kan biasanya untuk kayak hal-hal yang mau pastiin kalau ini bener gak sih barangnya gitu. Contoh, Chihiro-san no baiku wa dore desu ka? Sepeda punya Chihiro yang mana? Seperti itu. Jadi untuk bisa punya seseorang atau beberapa hal yang kita mau pastiin yang mana sih barangnya gitu. Itu pakai dore yang mana. Itu juga ada yaitu doyate. Doyate itu kayak mempertanyakan bagaimana sih melakukan suatu hal. Contoh, kono pasokon wa doyate sukaimasu ka? Lalu juga ada do desu ka? Nah, ini untuk mempertanyakan kayak bagaimana. Nah, seperti kayak misalnya lagi ada masak sesuatu nih, terus kayak mau nanya nih orang yang kita kasih makanan, kita mau tanya kesan mereka sama makanan kita. Nah, kita bisa tanya, watashi no ryori wa do desu ka? Do surebai desu ka? Itu sebaiknya bagaimana. Nah, tapi kalau untuk do surebai desu ka itu dia tuh ada kayak panjang kalimat mengenai suatu hal. Nah, baru endingnya itu pakai do surebai desu ka? Seperti kayak kita minta saran sama teman kita. Contoh kayak benkyou shiteiru toki wa rikai dekinai desu ka? Do surebai desu ka? Dore kurai. Dore kurai itu kira-kira berapa? Nah, biasanya kayak untuk nanyain sesuatu hal yang diukur seperti berat badan. Nah, contoh taiju wa dore kurai desu ka? Berat badannya berapa?
Nah, itu sekedar contoh aja ya, kalian bisa tanya banyak hal. Selain itu juga ada donokurai. Nah, donokurai ini biasanya aku juga sering gunain juga untuk waktu, seperti Tokyo kara Osaka made donokurai kakarimasu ka? Dari Tokyo ke Osaka itu butuh berapa lama? Itu juga bisa. Terus juga ada naze. Naze itu kenapa? Nah, naze itu ya bisa untuk tanyain banyak hal sih. Contoh kayak naze okoteru? Kayak kenapa marah? Naze ini digunakan di paling depan tentang hal-hal yang kayak kita mau tanyakan di belakangnya. Nah, terus juga ada nande. Nande nigemasu ka? Nah, terus juga ada doshite. Sama juga kayak nande sama naze. Nah, kalau untuk doshite itu ya bisa digunakan juga sama di paling depan. Kayak kalau doshite, kayak doshite watashi no koto suki janai desu ka? Biasanya kalau untuk kalimat pertanyaan itu ada dua cara kita untuk menjawab yang biasanya sering digunain sama orang Jepang, yaitu hai sama iye. Kalau hai itu artinya iya, kalau iye itu artinya tidak atau bukan. Kebanyakan kayak hampir semua kalimat tanya itu biasanya ditandai dengan ka di belakangnya. Entah itu maska atau itu deska, pasti dia akan ada ka di belakangnya. Jadi kalau kalian seandainya lagi belajar atau lagi baca bahasa Jepang, kalau ada ka di belakangnya kayak deska atau maska, itu adalah kalimat tanya. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga membantu ya. Mite kurete, arigatou gozaimasu. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan turn notification-nya ya. Bye-bye!